Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Ratari, 114200077 dari Blok 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi untuk Global Mapper dan ArchMap untuk acara kedua praktikum sistem informasi lingkungan yang berjudul contouring, tabling, symboling, dan labeling. Untuk langkah yang pertama yaitu kita membuka aplikasi Global Mapper. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih Open Your Own Data Files. Kemudian kita masukkan untuk data batas administrasi yang kita buat pada praktikum acara pertama. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan untuk data DEM yang kita gunakan, yaitu data DEM untuk Pulau Jawa, karena di sini data batas administrasi Kabupaten Demak. Kita masukkan untuk data DEM-nya. Kita masukkan yang Pulau Jawa, kita select all aja, pilih semua, kemudian open. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita membuat kontur, yaitu dengan cara klik file, kemudian generate kontur, kemudian interval konturnya kita ubah. Di sini saya ubah menjadi 5, kemudian kontur bounce-nya kita pilih draw of box. Di sini kita kotakan pada batas administrasi yang kita gunakan. Sudah oke, kemudian oke. Jika sudah, maka akan muncul tampilan kontur seperti ini. Kemudian kita save untuk kita gunakan pada aplikasi ArchMap. Caranya file, kemudian export backup data, kemudian export save file. Oke, kemudian export lines-nya kita select. Kemudian di sini kita save kembali. Save. Kemudian oke. Kemudian kita beralih ke aplikasi ArchMap. Sudah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih untuk peta yang sebelumnya kita buat pada acara pertama, yaitu peta yang sudah digitasi. Kita buka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk memudahkan proses contouring, maka kita uncheck aja untuk peta. Jadinya untuk petanya, jadi hanya muncul tampilan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan kontur yang sudah kita buat sebelumnya pada aplikasi Global Mapper dengan klik kanan pada layer, kemudian add data, kemudian kita masukkan untuk konturnya. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita perlu mengklip agar konturnya itu hanya berada di dalam batas wilayah administrasi dengan cara geoprocessing, kemudian klip. Pada input feature-nya kita masukkan untuk konturnya. Untuk klip feature-nya kita pilih batas administrasi, kemudian oke. Di sini kita menunggu untuk apakah proses klip itu berhasil atau tidak. Jika proses berhasil, maka akan muncul pemberitahuan bahwa proses klip berhasil pada bagian bawah, pada bagian kanan bawah. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian jika sudah, maka kita uncheck saja untuk kontur yang belum kita klik. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita membuat kita melakukan labeling, tabling, dan symboling. Kita klik kanan pada kontur yang sudah kita klik, kemudian open attribute table. Di sini kita masukkan nilai IK, yaitu kita menambahkan kolom dengan cara table option, kemudian add file. Di sini kita masukkan IK. Kemudian tipenya tetap short integer, kemudian oke. Kemudian kita klik kanan pada kontur, kita pilih edit feature dan start editing. Kemudian pada kolom IK kita klik kanan, kemudian field calculator. Di sini kita pilih untuk elevation, kemudian kita masukkan rumus MOD, kemudian spasi, kemudian nilai IK yang kita gunakan pada Global Mapper dikali 4. Di sini saya menggunakan
IK 5 berarti dikali 4 20, kemudian spasi sama dengan spasi 0. Kemudian oke. Jika sudah, maka akan muncul nilai IK 0 dan 1. Klik kanan kembali pada kolom IK, kemudian sort ascending. Jika sudah, close saja. Kemudian klik kanan kembali pada kontur, kemudian properties. Kemudian pada simbologi, kita pilih kategori. Pada value-value kita ubah menjadi IK, kemudian add all value. Di sini kita ubah warnanya menjadi, kemudian untuk IK yang 1 kita buat lebih tebal, maka di sini menggunakan tebal 2. Untuk yang IK 0 kita 1, kemudian apply, kemudian kita ke labels, label feature. Ini saya kita checklist, metodenya kita ubah ke define classes. Kemudian SQL query-nya kita pilih IK, klik 2 kali, kemudian sama dengan get unique values dan 1, kemudian oke. Pada label filenya kita ubah menjadi elevation, pada expression kita ubah menjadi elevation, kemudian tambah, kemudian spasi M dalam tanda kutip. Sudah oke. Kemudian untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk simbolnya kita edit simbol, kemudian mas, dan kita ubah style tulisannya menjadi halo, kemudian oke. Placement properties kita ubah dari above ke on the line. Oke, kemudian apply. Jika sudah, klik oke, kemudian pilih editor dan stop editing. Kemudian kita pilih pada bahasa administrasi, melakukan hal yang sama yaitu open attribute table. Lalu kita tambahkan kolom keterangan karena di sini sudah ada, maka tidak perlu kita tambahkan lagi, tapi untuk menambahkannya sama seperti tadi yaitu table option, kemudian add file, kemudian di namanya kita masukkan keterangan dan pada type-nya kita ubah menjadi teks. Jika sudah, kemudian untuk mengedit tulisan yang ada di situ, kita klik kanan pada bahasa administrasi, kemudian edit feature dan start editing. Jika sudah, maka tulisan bisa diubah, bisa diedit. Jika sudah, kemudian close aja. Kita klik kanan pada batas administrasi, kemudian properties, kemudian melakukan hal yang sama yaitu simbologi, kategoris, kita value file-nya kita ubah keterangan, kemudian add all value. Di sini kita menggunakan untuk simbol RBI, maka kita akan memasukkan untuk simbol RBI-nya dengan klik kiri 2 kali, kemudian style reference, add style tulis, kemudian simbol RBI. Open. Jika sudah, kita tinggal cari aja. Jika sudah, kemudian kita apply. Kemudian kita ke labels, checklist pada label special in this layer, metode kita biarkan saja, kemudian label tadi kita ubah keterangan. Untuk tulisannya kita ubah ke Times New Roman, kemudian apply, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian oke. Jika sudah, pilih editor dan stop editing. Kemudian pada jalan kita lakukan yang sama yaitu open attribute table, kemudian kita tambahkan untuk kolom keterangan karena di sini juga sudah, maka dan langkahnya sama seperti tadi yaitu table option, kemudian add field, kemudian masukkan nama dan tipenya. Dan jika ingin mengedit, klik kanan pada jalan, kemudian edit feature dan start editing. Jika sudah, kemudian kita close aja. Kita klik kanan pada jalan, pilih properties, kemudian pada simbologi, kemudian kita kategoris, kemudian value kita ubah keterangan, kemudian add a value. Di sini kita ubah juga untuk simbol jalan arteri, jalan lokal, dan jalan setapak. Sudah muncul, jika sudah selesai untuk mengubah simbolnya, kemudian pilih apply.
kemudian pilih label, kemudian checklist pada label feature initializer, metodenya dibiarkan saja, label value kita ubah keterangan, kita ubah juga untuk font-nya. Kemudian kita apply, dan oke. Jika sudah, kita pilih editor, kemudian stop editing. Nah, selanjutnya itu pada sungai, klik kanan, open attribute table. Di sini kita memasukkan untuk nama sungainya. Kita klik kanan pada sungai, kemudian edit feature, dan start editing. Jika sudah, di close saja, kemudian klik kanan pada sungai, kemudian properties, kemudian pilih simbologi, kemudian kategoris, ID-nya kita, value-nya kita ubah keterangan, kemudian add all value, kita ubah sungai ini sesuai simbol yang ada di RBI. Kemudian pilih OK dan apply, kemudian pilih labels, checklist pada label feature initializer, metodenya dibiarkan saja, label value kita ubah keterangan, untuk teksnya kita ubah ke Times New Roman, kemudian apply dan OK. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah, kemudian editor dan stop editing. Kemudian kita pilih untuk yang bangunannya, kita klik kanan pada bangunan, kemudian open attribute table. Di sini kita tambahkan untuk kolomnya, file, kemudian di sini keterangan. Untuk type-nya kita ubah ke teks, kemudian OK. Di sini klik kanan pada bangunan, kemudian edit feature dan start editing. Kemudian kita masukkan untuk keterangan bangunan-bangunan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Sudah seperti ini, kemudian kita close aja. Kemudian klik kanan pada bangunan, kita pilih properties, kemudian simbologi, kemudian kategoris, kemudian pilih value kita ubah keterangan, kemudian enter value, kemudian kita ubah untuk simbolnya agar sesuai dengan simbol yang ada di RBI. Sudah seperti ini, kemudian pilih apply, kemudian ke labels, kemudian cek isi label feature in this layer, metodenya biarkan, label feature kita ubah keterangan, kemudian fontnya kita ubah ke Times New Roman, kemudian apply dan OK. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, kemudian pilih editor dan stop editing. Jika sudah, maka kita perlu menyimpan. Kemudian jika sudah seperti ini, maka selanjutnya itu kita menyimpan untuk hasil yang sudah kita kerjakan. Jika sudah, maka untuk tahapan penggunaan Google Mapper dan ArchMap pada acara kedua sudah selesai. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.